Ini aja lah sedikit keberuntungan saya, maksudnya saya dikasih kesempatan megang akun Pak Dadai, jadi sedikit bisa lah ya. Jadi terkait pertanyaan Bu Popon itu masuknya di Bintek atau ini ya pelatihan, karena 2 hari itu mungkin. Kemudian oh ya, Bapak Ibu belum cek lagi ya, coba sekarang buka MM-nya, belum pada klik sepakati, udah. Kemudian ada wifi di sini, Bu Idi yang tahu passwordnya. Pulang. Udah pulang. Oh udah. Ya ada acara. Kemudian di situ nanti Buis ada contohnya, akun Buis ada. Ada. Belum. Jadi terkait ini saya juga mau ini ya, maksudnya kita tukar pikiran ya terkait kurikulum merdeka. Bapak Ibu di sini apa kesan-kesannya, kemudian dari awal mengajar ya, maksudnya yang lebih senior dari saya nih udah mengalami beberapa fase perubahan kurikulum. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mengalami perubahan fase itu dari sampai sekarang gitu, kurikulum yang paling nyaman kira-kira kurikulum apa? Apa Pak? Bedanya apa? Ayo Pak Bambang. Kita ngobrol aja ya di sini ya, karena saya ngerasa saya belum layak lah. Kalau soal guru penggerak mungkin itu cuma sedikit keberuntungan saya. Gak mau ngobrol, udah sekali kan ngobrol sama kamu. Berbagi pengalaman aja terkait kurikulum sekarang. Apa maksudnya? Unek-uneknya deh. Ini juga bapak. Bukan apa, ibu mau benar menjelaskan dulu. Saya nanya dulu. Katanya jelasin dulu ibu. Jelasin yang apa? Pembelajaran diferensiasi misalnya ya. Kata Buya diferensiasi. Diferensiasi. Jadi itu kan ini termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini tuh fokusnya itu berpihak pada siswa ke murid ya. Jadi kita itu harus memberi materi itu melihat dari minat ya, minat siswa, kemudian bakat, kemudian profil belajar siswa ya. Minat di sini tuh siswa, jadi kan saya udah bikin asesmen ya, itu kan asesmen diagnostik ya. Jadi di situ bisa ketahuan kan siswa itu kategorinya itu visual, audio atau kinestetik, ya enggak? Nah kemudian kalau satu lagi itu kan kalau asesmen non kognitif ya. Nah kalau kognitif itu kita bedain. Jadi bedainnya itu ada diferensiasi proses ya. Jadi di sini siswa itu ya kan dikasih tes nih dari materi ya. Nah ketahuan kan nilai-nilainya ya. Di situ ada siswa yang high ya, jadi yang nilainya bagus ya. Kemudian yang middle ya, menengah, kemudian yang low, ya enggak? Nah itu dari siswa itu kita kelompokin nih di kelas ya. Nah siswa yang high itu kita kasih tugas ya dengan soal-soal misalnya materi bangun ruang ya. Saya ngasih soal, nah itu siswa itu dikasih soal yang ada sedikit rumit. Kemudian yang kedua itu yang high itu ya, siswa yang kategorinya di atas ya, dia disuruh membuat soal yang sejenis ya. Kemudian dia juga bisa sebagai tutor sebaya. Nah kemudian bagaimana dengan siswa yang middle ya, yang nilainya tengah-tengah aja. Nah jadi siswa yang nilainya tengah-tengah aja itu kita kasih materi berupa video. Jadi dilihatin nih, maksudnya materi bangun ruang gitu ya. Kemudian juga dari segi tugas juga ya, dia bisa dengan cara apa? Dengan cara dia
membuat video juga atau. Nah kemudian yang low, bagaimana yang low ya? Yang low itu kita kasih lihat bentuk konkretnya dari bangun ruang itu sendiri. Misalnya tadi kan mencari volume ya. Nah jadi kita bawa bangun ruangnya. Nah jadi pasti keluhannya di sini ya. Kita menerapkan pembelajaran ini apa? Pasti sarana dan prasarana ya kan. Nah kita manfaatin aja yang ada ya. Jadi contohnya kalau misalnya dari matematika apa menentukan deret atau barisan, nah, saya menggunakan ini. Kita buat sebagai apa? Tahu ludo apa? Ular tangga ya. Kita buat permainan. Nah itu ya. Jadi di tagel pertama itu nomor 1 kan itu kan kalau deret itu ya dari angka berapa ke berapa ya. Nah siswa itu dikelompokin ya dari misalnya itu 1, 2 dan seterusnya. Nah itu kita buat permainan. Nah kemudian juga kalau misalnya materi persamaan linear 2 variabel itu bisa juga dibuat drama ya. Jadi senyaman mungkin itu siswa itu. Jadi kita bukan mengejar materi sampai habis, tapi bagaimana siswa itu mengerti gitu ya. Nah itu. Kemudian juga kemarin misalnya bilangan bulat ya. Saya bertanya nih sama siswa ya. Kira-kira kalian punya idola enggak? Misalnya pemain bola, ya enggak? Siapa? Nah, dari mana itu? Argentina. Nah, saya guru yang tidak mengharamkan HP. Coba kalian lihat di Google peta Argentina. Kemudian di situ kan ada kota-kotanya ya. Nah, tugas kalian itu cari suhu di daerah itu di kota sekitar Argentina itu berapa. Nah, kemudian dibuat garis bilangan. Itu kan ada minus berapa ya sampai positif ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga pada bilangan berpangkat ya. Saya menerapkan siswa itu membuat kartu bilangan atau kartu uno. Enggak usah yang mahal-mahal dari karton, tapi dari kertas saja, kertas buku dibagi 4. Kemudian siswa disuruh gambar, kemudian gambar sama warnai sama ini ya, sama di huruf-hurufnya ya. Nah kemudian siswa itu dari awal ya, maksudnya dibagi menjadi misalnya satu kelompok itu 5 orang ya. Nah 1 orang membuat video teman-temannya nih dari proses membuat kartu ya, mewarnai, kemudian bermain kartu. Nah cara bermain kartunya itu ya siswa yang mendapat dia bertugas membuat angka 1, 2, 3 misalnya ya. Nah kemudian yang kedua 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Pokoknya dibagi. Nah ini berapa jumlahnya terserah, bebas sampai berapa jumlah orang itu bebas ya. Nah kemudian ini permainannya gini. Angka yang terkecil ya. Kemudian dipangkatkan sampai sama dengan yang angka paling besar. Nah itu siswa disuruh itu. Kemudian dicari ya nilainya berapa. Seperti itu. Kemudian atau dibalik prosesnya. Angka terbesar dipangkatin dengan kartu yang tugasnya membuat angka paling kecil. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian sekarang buka dong PM-nya, banyak yang belum disepakati. Boleh. Jangan. Maaf, saya belum expert. Apa yang buka? Bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak bu, kayak IPS aja ya, siswa bisa misalnya buat paper clip ya, jadi karton kan, ya, kemudian di situ ada sejarah tahun-tahun misalnya ya, kemudian di situ di setiap itu bikin tumpukan kertas ya, tahun ini siswa itu disuruh membaca dulu bagiannya, kan pokoknya intinya dia bikin kelompok dulu ya, jadi tahun ini dia bikin rangkuman, kemudian ditulis di kertas, ditempelin di karton itu. Nah, kemudian jadi permainan juga nanti permainan itu secara bertanya, tahun ini peristiwa apa? Itu kalau itu. Ayo dong buka. Kalau ini sepakati. Lupa periodenya. Contohnya Pak Aep ya.
Ya, sebagai periodenya dulu Bapak Ibu. Periodenya jangan lupa. Nah ini Bapak Aek masih Januari. Klik bagian atas ini ya Pak Aek. Kemudian klik ini ganti periode. Tapi intinya pembelajaran tuh senyaman ibu bapak aja lah, ya enggak? Yang penting siswa mengerti tujuannya ya enggak? Maksudnya dia itu tahu apa yang inti dari tujuan pembelajaran itu aja sih sebenarnya ya. Kalau saya sendiri bebas lah, nggak harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Klik Desember, Juli sampai Desember. Kemudian pilih, ayo. Kemudian klik sebagai pegawai. Kemudian cek praktik kinerja. Cek ya. Kemudian di sini ada kotak yang tulisan biru ya, kotak biru ada cek rincian, klik. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu isi ya. Ayo saya kesana. Kan katanya pada pengen pulang, saya juga pengen pulang. Takut kita macet. Baik sudah. Siapa yang belum? Saya udah semua ya. Let's sepakati. Ini kamu Januari Pak Ibu. Januari Juni. Nah ini. Klik ke atas ya, nama, kemudian ganti periode, kemudian ganti ya. Jadi kalau ada yang berasumsi ganti menteri kayaknya insya Allah enggak, karena yang PPG sekarang itu tugasnya di sini ya, semakin mudah lah, nggak kayak PPG zaman dulu PRPG ya. Jadi cuma mengerjakan jurnal aja di sini. Jadi masih tetap digunakan. Masih tetap PMM ada Pak, karena yang namanya kurikulum nasional itu intinya tetap aja Bu, itu masih dipakai. Nah ini cek dan sepakati, klik ya. Nah, kemudian ke hasil tambahan ya, ke hasil final kerja tambahan ya. Nah sekarang balik lagi. Ada Bapak Ibu silakan upload yang Nah ini juga ya, di pembelajaran ini juga berdiferensiasi kan intinya nggak harus Bapak Ibu buat tracking ya. Jadi Bapak Ibu ngobrol aja pertama masuk ya, kan refleksi dulu materi sebelumnya, kemudian absen ya. Dari absen itu Bapak Ibu bisa juga ngobrol. Itu juga sebagai ganti ice breaking bisa juga ya. Nah mungkin nanti yang bisa jago ice breaking itu Bu Riana ya, atau Pak Bambang. Ayo Pak, jago jokes. Kak, udah semua ya? Berarti nanti. Darurat sih ini. Kalau halangan ini enggak Pak? Kok ngalangan ini ya? Berarti selesai materi saya ya, giliran Pak Alwi. Atau kita membuat aksi nyata sampai dapat sertifikat, mau nggak? Yang ngobrol dulu aja. Pak
usah lama-lama. Pada pengen pulang. Sama. Ada yang nanya nggak? Oh iya, ada yang nanya nggak? Main tutup aja nih. Pak Hendra. Ya. Udah. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Giliran Pak Almi antar pengen pulang. Udah lama-lama lah. Udah habis 5 menit ya.